Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara mengenai doktrin tentang Allah Tritunggal. Kita ketahui bahwa doktrin tentang Allah Tritunggal atau Trinitas ini memang tidak bisa dijelaskan secara rasional atau dengan akal sehat untuk bisa kita pahami sampai tuntas. Tapi saudara-saudari, barangkali tulisan-tulisan atau ulasan-ulasan yang pernah disampaikan dan juga ulasan sederhana yang akan kami sampaikan juga di sini kiranya membantu kita untuk semakin memahami konsep tentang Allah Tritunggal atau Trinitas. Saudara-saudari, orang Kristen mempertanyakan ajaran tentang Trinitas, bahkan di luar Kristen. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen percaya akan 3 Tuhan. Tentu saja hal ini tidak benar. Sebab iman Kristiani mengajarkan Allah yang esa. Namun bagaimana mungkin Allah yang esa ini mempunyai 3 pribadi? Untuk memahami hal ini memang diperlukan keterbukaan hati untuk memandang Allah dari sudut pandang yang mengatasi pola pikir manusia. Ini kalimat penting yang harus kita garis bawahi, saudara dan saudari terkasih. Jika kita berkeras untuk membatasi kerangka berpikir kita bahwa Allah harus dapat dijelaskan dengan logika manusia semata-mata, maka kita membatasi pandangan kita sendiri sehingga kehilangan kesempatan untuk melihat gambaran yang lebih luas tentang Allah. Saudara-saudari, walaupun kita mengetahui bahwa konsep Trinitas itu tidak dapat dijelaskan hanya dengan akal, bukan berarti bahwa Allah Tritunggal ini adalah konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Dilakukan berbagai uraian bagaimana kita dapat mencoba memahami Trinitas, walaupun akhirnya harus kita akui bahwa adanya 3 pribadi dalam Allah yang satu ini merupakan misteri yang tidak cukup kita jelaskan dengan akal. Sebab jika dapat dijelaskan dengan tuntas, maka hal itu tidak lagi menjadi misteri. Santo Agustinus bahkan mengatakan, kalau engkau memahaminya, ia bukan Allah lagi. Ini kalimat yang sangat indah, saudara-saudari, supaya kita jangan terfokus untuk memahami Allah Tritunggal dengan pola pikir manusiawi kita. Saudara-saudari, tradisi lain yang cukup populer tentang kisah pertobatan Santo Agustinus adalah sebagai berikut. Suatu hari Agustinus berjalan di tepi pantai sambil memikirkan tentang Tuhan yang dianggapnya tidak ada, serta kitab suci yang pernah disebutnya sebagai kitab yang terlalu sederhana. Di bibir pantai ia melihat seorang anak kecil berusaha memindahkan air laut ke dalam sebuah lubang kecil di pasir. Agustinus kemudian bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Anak kecil itu kemudian menjawab, ia sedang mengeringkan air laut dengan memindahkannya ke dalam lubang kecil yang digalinya. Profesor Agustinus tertawa dan menjelaskan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Anak kecil yang sebenarnya adalah malaikat itu menatap Agustinus lalu berkata, "Dapatkah otak manusia yang kecil itu memahami Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini?" Agustinus seketika tersadarkan dan sejak saat itu ia mulai hidup yang baru. Ini sebuah kisah yang luar biasa, saudara-saudari, yang bisa menginspirasi kita supaya kita bisa memahami Allah itu dalam konteks iman. Bukan harus dipahami Allah secara tuntas dengan akal sehat manusia. Saudara-saudari, Allah yang jauh melebihi manusia dalam segala hal. Dan meskipun ia telah mewahyukan diri,
ia tetap tinggal sebagai rahasia atau misteri yang tak terucapkan. Disinilah peran iman, karena dengan iman kita menerima misteri Allah yang diwahyukan dalam kitab suci, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai dasar pengharapan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Agar dapat sedikit menangkap maknanya, kita perlu memahami atau kita perlu memiliki keterbukaan hati. Karena hanya dengan keterbukaan hati atau hati yang terbuka, kita dapat menerima rahmat Tuhan untuk menerima rahasia Allah yang terbesar ini, dan hati kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur tanpa henti. Saudara-saudari, mungkin kita pernah mendengar orang menjelaskan konsep Allah Tritunggal dengan membandingkannya dengan menggunakan beberapa hal yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Pertama, orang membandingkannya dengan matahari yang terdiri dari matahari itu sendiri, kemudian sinar dan juga panas yang dirasakan oleh manusia. Itu konsep pertama yang dibuat. Yang kedua, segitiga, di mana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menempati masing-masing sudut, namun tetap dalam satu segitiga. Bahkan ada lagi yang mencoba menjelaskan bahwa Trinitas adalah seperti kopi, susu, dan gula yang akhirnya menjadi kopi susu yang manis. Penjelasan yang menggunakan analogi ini memang ada benarnya, namun sebenarnya tidak cukup. Sehingga sangat sulit diterima oleh orang-orang Kristen. Apalagi dengan perkataan, pokoknya percaya saja. Ini juga tidak dapat memuaskan orang yang bertanya. Jadi, jika ada orang yang bertanya, apa dasar kita percaya akan Allah Tritunggal? Sebaiknya kita mengatakan, karena Allah melalui Yesus Kristus menyatakan dirinya sendiri demikian. Dan hal ini kita ketahui atau kita peroleh dari kitab suci. Saudara-saudari, doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pengajaran bahwa Tuhan adalah satu, namun terdiri atas tiga pribadi. Allah Bapa pribadi pertama, Allah Putra pribadi kedua, Allah Roh Kudus pribadi yang ketiga. Karena ini adalah iman utama kita, maka kita harus dapat menjelaskan lebih dari hanya sekedar menggunakan analogi matahari, segitiga, maupun kopi susu. Saudara-saudari, hal sederhana yang bisa kami sampaikan di sini melihat dari peran masing-masing pribadi Allah Tritunggal. Kiranya ini bisa menjadi sebuah dukungan bagi kita untuk semakin memahami pribadi Allah Tritunggal. Perannya sebagai berikut. Allah Bapa itu berperan sebagai pencipta atau menciptakan alam semesta. Kemudian Allah Putra berperan menebus. Kemudian Allah Roh Kudus berperan membaharui atau menaungi umat manusia dan seluruh dunia. Inilah peran dari tiga pribadi Allah Tritunggal. Saudara-saudari terkasih, di sini ada dasar kitab suci dan pengajaran gereja yang kiranya bisa memberikan peneguhan bagi kita. Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes bab 10 ayat 30. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes bab 14 ayat 9. Dan di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya sebelum sengsaranya, ia berdoa kepada Bapa agar semua muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Yohanes bab 17 ayat 21. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah
Ia adalah Allah. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus. Sebab Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan Yesus. Injil Lukas bab 3 ayat 22. Dan pada waktu Yesus dimuliakan di Gunung Tabor. Injil Matius bab 17 ayat 5. Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 5. Kristus adalah Sang Sabda atau Firman yang ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikannya kepada para muridnya dan disebutnya sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Injil Yohanes bab 15 ayat 26. Roh ini juga adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Yohanes bab 14 ayat 6. Kesatuan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya kepada para murid sebelum ia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, inilah ulasan tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal yang merupakan sebuah doktrin dalam ajaran iman Kristiani, teristimewa kita sebagai umat beriman Katolik. Pada prinsipnya, untuk memahami Trinitas atau Allah Tritunggal, kita tidak bisa mengandalkan akal manusia semata, tetapi harus memiliki keterbukaan iman supaya pemahaman tentang Allah Tritunggal bisa kita terima dan kita imani serta kita pahami dan kita laksanakan di dalam hidup kita sehari-hari. Demikianlah ulasan ini saudara-saudari, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.